Untuk kuantiti domba di pusat domba ini lebih banyaknya justru malah domba-domba lokal, seperti domba-domba Garut pun di sini ya banyak gitu kan. Nah itu ada mobil tuh, siapa itu? Nah, kan kita lagi ada tamu sekarang, Tamu penasaran. Ayo kita ke sana. Ini selaku customer kita juga, supplier, maaf. supplier. Kita udah 3 kali impor dengan Nausidor. Jadi ini dia Mr. Jim. Mr. Jim. Dia adalah supplier utama kami dalam impor domba Dorper ini. Kita udah impor 3 kali, 3 times to import from you. Yeah, 3 times so far. Yeah. Dan kita akan impor lagi bulan depan, insya Allah bulan September kita impor 370 ekor lagi. Jadi impor yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hiji TV nih. Kali ini kita berkunjung lagi nih teman-teman ke kandang pusat domba ini. Dikarenakan ada komenan juga gitu. Apakah di kandang pusat domba tuh domba-dombanya domba impor semua, domba-domba luar semua gitu, gak ada domba lokal. Nah mungkin sekarang kita bahas aja langsung di sini. Nah mungkin perkenalan dulu nih Mas Ren, barangkali ada teman-teman yang baru di channel Hiji TV nih. Ya, perkenalkan saya Raina, admin dari Pusat Domba Tasikmalaya. Ini pusat domba tuh lokasinya di mana Mas Ren? Di Kecamatan Mangunreja, Desa Pasir Salam, Jalan Puspahyang, Tasikmalaya. Tasikmalaya nih ya teman-teman. Nah untuk penjelasan tadi kayak gimana nih di sini Mas Ren? Enggak, justru untuk kuantiti domba di pusat domba ini lebih banyaknya justru malah domba-domba lokal, seperti domba-domba Garut pun di sini ya banyak gitu kan. Untuk jumlahnya nggak kalah sama domba impor. Iya. Nah ini Garutan Rancung nih di sini nih, duit Garutan mantap ini ya. Ya, cuman untuk lokal kita kan banyaknya di betinanya gitu. Nah, betina-betina lokal ini kan kalau kita kawinkan dengan domba pejantan lokal juga kan anaknya ya segitu-gitu aja untuk bobotnya, untuk badannya, posturnya gitu kan. Makanya kita mulai buat breeding dengan domba-domba impor. Kita datangkan domba impor, Dorper contohnya. Nah seperti ini anaknya kan, ini anak F1 Dorper. Sama Garut ini ya? Sama Garut. Oh jadi tinggi ya? Jadi lumayan bisa memperbaiki genetiknya lah. Betul. Supaya produksi daging kita kan lebih banyak juga gitu kan. Nah barangkali untuk di sini nih untuk pemberian pakan sendiri di sini berapa kali nih satu hari? Untuk pakan di sini kita beri sehari itu 2 kali makan, pagi dan menjelang sore gitu. Itu apa aja tuh? Untuk pakan kita ada konsentrat untuk penggemukan, kemudian setelah konsentrat kita beri hijauan gitu. Untuk yang lainnya paling kita untuk minumnya kita kasih molase juga. Molase Ya. Nah di sini juga ini anak-anakan mungkin F1 ini ya. F1 rata-rata F1. Nah ini jantannya sama Dorper. Iya. Mantap. Nah jadi di sini tuh nggak semuanya domba-domba impor teman-teman. Iya. Sini juga pakai domba Garutan gitu, domba kita semua ya Jawa Barat gitu. Nah mantap. Berarti ini kandang koloni semua ya? Di koloni semua kandang koloni. Pejantannya 1, domba betina lokalnya ada 10, ada 15. Itu kandang tuh. Iya. Ini juga nih. Berarti ini Mas, semua ini berapa meter nih kira-kira nih yang ini? Ini lumayan sekitar 8 meter ke 3 meter. Oh ada ya. Ini berapa, populasinya berapa nih betinanya? Kayak banyak ini Bang. Ini banyak, sekitar 15 sampai 20 untuk kandang ini muat betinanya. Betinanya rata-rata pakai Garutan ya. Garut, ada Texel, ada Merino juga. Texelnya Texel Cross ya, bukan Texel ya? Ya, bukan Texel impor. Nah ini nih, lihat nih Garutan. Texel juga tuh. Nah, mantap.
Rata-rata dipejantanin sama dorper ya. Dapur. Nah, ini merino juga ya. Ya, ini banyaknya merino. Siap. Ada Garut juga. Nah, untuk ini kenapa nih ada banyak-banyak kayak wadah-wadah kayak gini nih Apakah pakan juga di sini? Ini palungan cempe, tempat makan domba-domba cempe. Jadi untuk cempe di sini diperhatikan gitu kan, makannya berbeda dengan yang dewasa. Terus si tempat makan ini juga kita wajib terisi 24 jam gitu, supaya pertumbuhan cempenya ini cepat gitu kan, karena lagi bagus-bagusnya kan, fondasi lah gitu kan untuk cempe ini. Oh iya. Kadang mah kalau kita disatuin di sini, kadang nggak kebagian. Nggak kebagian, terus apa tipe konsentratnya juga beda. Oh, ada khusus gitu buat Iya. cempe ya. Ada khusus buat cempe. Kayak gini paling ya. Ini gimana cara ngasihnya ya? Kalau cempe kan dia bisa bisa Keluar. bisa keluar. Makanya desain kandang kita sebagian lubangnya ini kan ada yang besar ini masuk. Nah, bahkan cempe sebesar ini pun bisa keluar gitu kan. Iya. Bisa keluar masuk kandang gitu. Untuk makan. Terus untuk perawatan cempe juga kan dari lahir kita nggak bakal dimasukkan di koloni gitu. Paling dibuat kandang-kandang untuk menyusui Khusus ya. khusus, Oh, kayak gini nih. supaya nggak terlalu ramai di kandangnya, nggak terinjak-injak sama yang lainnya. Nah, ini anakan apa aja nih Ini F1 dorper. F1. Ini kembar 3. Mantap. Lucu-lucu. Oh, kebanyakannya hitam putih ya di sini ya. Ya. Belang-belang nih, teman-teman. Oh, kayak gini ya tuh. Itu mah pakai tempat. Oh, dia. Santu ini. Oh, jadi kayak gini Ya. Oh, pemberiannya dibuka apanya gitu ya. Ini buat ngasih makannya. Kalau makan dari samping kalau banyak gitu kan. Ya. Ini anakan apa nih ya? Ini Texel sama Awasi katanya. Oh, ya ini nih. Kayaknya baru brojol nih Iya. Baru lahiran itu. Ini garutan ya. Ini jantannya apa nih Apa? Jantannya apa nih? Ini sama pejantan Texel kalau nggak salah. Ini nih. Tunggal kayaknya ya. Ini teman-teman. Mantap. Berarti di sini juga. Berarti ini mah khusus kandang ini ya, cempe dan ibunya. Iya. Mantap. Nah, ini nih teman-teman. Kita ke sini. Berarti ini markas nih ayah. Oh iya, itu tempat istirahat. Ini mes anak untuk kandang. anak-anak kandang. Jadi lumayan luas di sini ya kandangnya. Nah. Bundurian. Berarti kalau lihat dari sini nih, itu tuh yang besi itu tuh apa tuh? Itu gudang apa? Itu gudang kohe. Kohe. Ya. Berarti itu yang panjang tuh kandang domba ya? Yang paling ujung itu khusus untuk Garut sama kandang jantan, jantan lokal yang kita istirahatkan gitu, karena kita udah nggak breeding di pejantan lokal lagi. Berarti sampai sini mah sama aja gitu kandangnya. Kalau sini koloni terus semuanya. Kolonian ya. Ya. Berarti di setiap kandang ini setiap jenis domba ada? Beda-beda sih. Beda-beda. Ada yang koloni khusus Garut, ada yang koloni khusus Texel, Merino gitu kan. Ada juga yang campur. Jadi kalau lihat di sini putihnya mantap nih ya. Kayak yang mantau gitu kita. Nah, kalau itu tuh kandangnya itu tuh yang panggung itu tuh. Itu kandang koloni juga sama gitu kan. Itu kebanyakannya di jenis apa itu? Bisa di sini Texel sama Merino. Texel sama Merinoan. Iya. Nah, untuk yang di bawah ini Dorper sama Nah, kalau ini dulu bekas kandang sapi. Cuman rencananya akan dibuat untuk menerima tamu lah gitu. Oh. Kita akan renovasi lagi gitu kan. Itu sapi-sapinya kemana ya, Nak?
Sapinya kita pindah kandang. Oh, jadi buat lagi baru gitu. Ya, rencana juga kita insya Allah mau bikin RPH gitu. RPH. Rumah potong hewan. Gitu. Rencana untuk di sapi ini target sekarang atau kedepannya berapa ekor? Masih inilah, yang penting satu persatu aja jalan dulu sedikit-sedikit gitu kan. Sekarang baru berapa ya? 20-an mungkin. 20-an. Ya. Nanti kita ke kandang sapinya Kandang juga sapi, lah. Kita silakan. pantau ya. Ya. Siap, mantap. Nah, itu ada mobil tuh, siapa itu? Nah, kan kita lagi ada tamu sekarang. Tamu. Penasaran? Ayo kita ke sana. Siap. Kita lihat nih teman-teman. Kita siapa gitu tamunya ya? Ya, karena kita sekarang ada tamu, kebetulan juga ada manajer dan yang handle-nya. Jadi mungkin sekarang kontennya kita bersama beliau-beliau. Oke, siap. Lanjut nih teman-teman. Kita lanjut ke ini teman-teman. Ayo, siap, kita masuk ke dalam. Minimum specification for feed, because then your customers, when they buy and they have lambs and they grow big. So Nah, ini sekarang Rena sama manajernya langsung ya. Nah, mungkin Mas Andre ini Ya. tamu dari mana nih? Kebetulan kita ada tamu dari Australia. Gitu. Ini selaku customer kita juga, supplier maaf. Supplier. Supplier kita udah 3 kali impor dengan Nausidor. Jadi ini dia Mr. Jim. Mr. Jim. Dia adalah supplier utama kami dalam impor domba Dorper ini. Kita udah impor 3 kali, 3 times we import from you. yeah, 3 Yeah. times so far. Yeah. Dan kita akan impor lagi bulan depan, insya Allah bulan September kita impor 370 ekor lagi. Jadi impor yang keempat gitu. Oke. So this is my content creator. Like, is it okay if we upload on YouTube channel? Yeah, that's fun. Yeah, that's No fine. problem. Yeah. So to show that, Yeah, if it helps your sales and you can share information Yeah. and make people more comfortable to buy and manage, of course. probably my customer want to ask you about the hair, the double shape that you explained before. Yep. And what is different, the fluffy one and the other, like The difference, well, it's really just they're a shedding animal anyway, so they have hair underneath. They have that hair underneath. Some of them will hold onto their wool longer and more on their bodies. Others shed very easily, and so most of the time you don't see the wool on them. So these ones here, like it's important that we know they shed and they're clean underneath, like that one. Even though it's woolly, it's clean underneath. This one here, it's more hairy, but it's shed most of its coat already. It's just different genetics, even brother and sister. just genetic. Yeah, just the same like brother It's and not sister. make Can the- still be different, you know, Oh, yeah. still be a little different. But it's not impact to the quality. No, No. all full blood, all quality. And when we look at quality, we make sure they do shed. That's important for a Dorper. But we look at their body. You know, that they will grow a big animal, big, yeah. grow meat, have good carcass. You know, good strong head, strong legs, so they will last for a long time. You have long life, especially for breeding. Good feet, all of those things as well. But the more hairy, less hairy is more a preference of customer. Ya. Yeah. Jadi untuk bulu ya, itu tidak ada berpengaruh pada kualitas sebetulnya. Jadi memang di Australia juga bulu yang kasar atau yang mungkin sedikit keriting, lembut itu memang itu dia mempengaruhi kualitas gitu. Jadi untuk kualitas kita itu fokus pada karkasnya seperti apa, kakinya seperti apa, double muscle, bodinya bagus dan kepalanya bagus gitu. Jadi kita
mungkin ada beberapa customer yang oh kenapa itu bulunya kasar, dan yang ada yang halus juga, ada yang keriting gitu. Jadi itu tidak mempengaruhi kualitas sebetulnya, gitu. Apalagi untuk breeding gitu. Jadi kita fokusnya ke body condition score gitu. Ada pertanyaan juga Ya. mengenai type 1, type 2, type 3, type 4 gitu kan. Bagaimana, apakah di Australia pun sama diklasifikasikan seperti type 1, type 2, type 3? Kemudian dilihat itu cara mengklasifikasikannya bagaimana antara setiap dari type 1, 2, 3, 4. Atau di Australia memang tidak ada type atau ada type juga, itu bagaimana gitu? So in Australia, do you have any qualification like Jopro type 1, type 2 like white? There is, but most farms don't type, don't officially type their rams. Oh, Some studs will type. They'll say that's a type 4, that's a type 5. Anything below type 3, we don't breed from. We don't send. So they need to meet the breed standards, which is that they have a shedding coat and they have good head and body, and then it's just a level of how good they are. And I can share that. I've got books and books in the car which I can share, and they have the breed standard. But most farms, they don't actually officially type. They just go, these ones are good to breed from, good to keep. These ones not, and we eat them. Jadi itu hanya penamaan farm ya, penamaan setiap farm, mungkin mereka punya tipe-tipenya masing-masing. Jadi bukan sebuah istilah yang memang utama yang dijadikan semua acuan bagi para peternak gitu. Yang pasti ya ketika kita menyeleksi domba ya kembali ke body condition score tadi gitu. Mana yang untuk kita pilih untuk breeding atau mungkin dombanya untuk kita potong, itu kembali lagi ke body condition score. Dan mungkin itu hanya penamaan dari peternak-peternak lokal atau peternak-peternak memang di Australia gitu. Jadi bukan berarti standar acuan tipe 1, tipe 2, tipe 3 nggak ada sebetulnya gitu. Nah, siap. Nah, mungkin ini Mister nih dari Australia, tujuannya ke pusat domba tuh mau apa nih, Mas? Ya, untuk tujuannya kita untuk memanjangkan silaturahmi juga, dan memang kita melakukan bisnis ini untuk berkepanjangan gitu ya. Kepanjangan karena kita udah kerja sama 1 tahun, ya, kita termasuk istilahnya customer nomor 1 di Indonesia gitu, dari Ausidor gitu. Ya, jadi Jim ini dia ingin berkunjung ke farm kita karena ini baru pertama kali dia berkunjung. Setelah 1 tahun kita impor 3 kali, dia baru berkunjung ke kita. Jadi untuk memastikan bahwa dorpernya bagus, perkembangannya bagus, dan peternakan kita bisa maju gitu. Nah, mungkin Mister ini hanya pernah ke Tasikmalaya saja, apa ke mana lagi nih di Indonesia? Untuk customernya banyak sih sebetulnya. Untuk customer di Indonesia mungkin ada 3. Yang pertama di Bandung, yang kedua di Jogja gitu. Kita termasuk yang utama di Tasikmalaya gitu. Tapi ya untuk yang dorper itu biasanya Jim dia ngirim ke Tasikmalaya dan Bandung saja gitu. Yang di Jogja itu kambing ya. Oh, kambing. So your customer from Jogja is only goat? Yes. Saanen goat or Saanen. We bring some Anglo-Nubian, boar goat, red boar goat. Jadi untuk di Jogja kebetulan customernya itu adalah peternak kambing ya, seperti kambing Red Boar gitu, Anglo-Nubian dan Saanen ya juga ada gitu. Banyak. Jadi tapi untuk dorper, untuk domba ya kita selaku customer nomor 1 gitu. Alhamdulillah gitu ya. Nah, mungkin tanggapan Mister berkunjung ke sini ke pusat domba nih, tanggapannya kayak gimana gitu? Can you express yourself, like what do you feel when you first time to visit our farm? It's very good. It's very different to Australia because we have plenty of land and most of the sheep are kept outside in paddock. Not so much rain, but when our farmers in Australia who supply the sheep, when I show them pictures like this and video from where they come to, they're very happy because they know they're looked after.
it's you know, there's good shelter, and you know, it makes them very happy that you know, everything's looked after so well. So Yeah. it's very impressive. Good facilities, and yeah, we hope to. It makes us comfortable. It keeps it going. Oke. Jadi alhamdulillah katanya senang bisa berkunjung ke sini karena mungkin di sini kita fasilitasnya sangat lengkap dan juga pemandangannya sangat indah. Bisa kita lihat kan di situ ada sungai, Iya, betul. pohonan juga. Karena dia di Australia kan istilahnya peternak Australia menggunakan sistem umbar. Sistem umbar. Jadi sangat berbeda dengan kita yang sistemnya kandang gitu. Jadi ini juga hal-hal menarik bagi Jim ketika berkunjung ke sini gitu. Dan pengalaman bagus katanya. Gitu. Makasih. Nih setelah ini ada kegiatan apa lagi nih? Mungkin kita akan bicara soal impor keempat ya, karena kita kan rencananya itu bulan depan impor keempat. Nah, kita membicarakan tentang rencana kedatangan dombanya seperti apa, dan kita juga sudah jelaskan permintaan quality domba atau kualitas domba seperti apa yang kita inginkan gitu. Seperti good body condition bagus, dan juga double muscle gitu. Dan ya banyaklah preferensi untuk domba yang kita pilih nantinya gitu. Siap. Nah, terima kasih. Mungkin waktunya tadi kita konten bersama si Mas Re gitu di kandang yang pertama itu. Ya. Kita keliling-keliling kandang. Ketahuinya ada tamu sekalian gitu, Mas. Iya. Karena rencananya nih Jim ini dia mau berkunjung ke Indonesia nanti secara rutin sebetulnya untuk memastikan ya peternakan kita bisa stabil lah, maju gitu. Sebetulnya kita juga udah pernah ketemu 2 bulan yang lalu, tapi beliau sekarang berkunjung lagi karena memang beliau ingin fokus untuk mengembangkan bisnis kita, mengembangkan peternakan kita, agar kita kedepannya bisa menjalani bisnis yang berkelanjutan. Gitu. Mudah-mudahan ya. Ya, amin. Dan bisa bermanfaat buat para peternak Ya, khususnya di Indonesia ya. ya betul. Saya kalaupun nanti mungkin ada customer kita yang ingin berkunjung atau ke farm kita, ya silahkan. Nanti kalau kedepannya mungkin ada jadwal bertemu dengan Mr. Jim lagi, kita adakan event lah. Gitu siap. Adakan event biar kita bisa ada sesi sharingnya gitu. Sesi sharing kita bersama supplier kita gitu tentang peternakan dokter di Indonesia bersama customer kita. Insya Allah mungkin tahun depan kita agendakan lah ya. Siap. Ya. Terima kasih Mas Andre. Nah, Ya. mungkin gitu aja paling Mas Andre ya. Ya, ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan misternya langsung gitu dari Australia, dari penyuplainya ya. Ya. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Katanya tadi juga akan ada mengadakan untuk kedatangan ini akan di Rutin ya. ya, rutin. Dalam 1 tahun mungkin bisa 4 sampai 5 kali mungkin. Ya. Mungkin para peternak khususnya di Jawa Barat atau seluruh Indonesia mungkin nanti kita umumkan aja gitu ya Nah, untuk siap. pertemuannya. Nanti teman-teman bisa boleh kesini, welcome banget ya Mas Andre ya. Iya betul. Nah, Terutama mungkin- untuk customer kita yang udah beli domba. iya betul. Ya. Nah mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih nih waktunya, dan Sama-sama. support terus channel HGTV ini agar terus berkembang dan dapat menyebarkan ilmu-ilmu dan bermanfaat gitu teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan di komen juga bila ada pertanyaan atau requestan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ri. Ya. Makasih Mas Ri.